untuk rilis resmi DPC ya. Nah, Tahu sendiri nih. nah, deh. Target suara di Dampingan sendiri berapa nih Pak? Kalau pertanyaan buat saya pribadi sederhana ya. Saya atas nama Dr. Anwar Hidayat SHMH ya, yang sering disapa akrab Kang Dede Anwar ya. Berdomisili asli di Kerawang ya, di Desa Cirangkon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Kerawang. Yang dimana saya pastikan bahwa hari ini ketika DPC PD Perjuangan Kabupaten Kerawang mendaftarkan resmi ke KPUD Kabupaten Kerawang, berarti secara otomatis saya atas nama pribadi juga atas nama Wakil Ketua Ideologi Kaderisasi DPC PD Perjuangan Kabupaten Kerawang juga berarti otomatis mengikuti dan memberikan berkas Bacaleg atas nama saya sendiri di daerah pemilihan 6 ya, yang dimana dapil 6 itu Kecamatan Majalaya, Purwasari, Kelari, Karawang Timur, dan Ciampel ya kan. Itu diantaranya. Berarti jawabannya clear ya. Saya atas nama pribadi memastikan berkas saya pun ikut di dalamnya dan didaftarkan oleh PD Perjuangan ke KPUD Kabupaten Kerawang. Sejauh ini berarti daftar calon sementara, yaitu DCS. Nah, terus silakan Maka. Untuk masalah kondisi status akademis sebagai akademik dan pengusaha gimana? Oke, terima kasih ya. Nah, seperti kawan-kawan mengetahui bahwa saya juga berlatar belakang profesi sebagai akademisi, dan juga pengusaha. Saya pastikan bahwa urusan masalah hari ini saya ikut mendaftarkan berkas di Bacaleg. Insya Allah tidak akan pernah mengganggu ladang sektor pengabdian saya di dunia pendidikan, ya kan, yaitu sebagai akademisi. Ya. Karena saya juga memiliki mimpi menjadi profesor termuda di Kabupaten Kerawang di 5 tahun atau 7 tahun ke depan. Ya kan? Artinya tidak akan pernah saya tinggalkan. Kedua, ketika berbicara sektor saya sebagai pengusaha, ya kan, berarti otomatis ladang pengabdian saya pun diperluas. Ya kan? Kenapa saya sebutkan diperluas? Kalau hari ini saya mengabdi hanya sebatas sebagai akademisi, pengusaha berikut wakil ketua DPC, ya kan. Kalau besok teman-teman semua, ya kan, rekan-rekan media mendoakan saya juga bisa memenangkan perhelatan politik di 2024 besok, berarti ladang pengabdian saya pun diperluas. Amin. Sebagai politisi, maka kemudian saya kepada insan media semuanya, sahabat, saudaraku semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya mohon doa restu, ya kan, kepada semuanya, ya, bukan hanya doa saja, spirit perjuangan serta kerja nyata untuk membantu saya juga. Ya, Siap. Berlatar belakang apapun kita semua, oke? Pak, ketika Bapak terpilih jadi anggota DPRD, ini kan masyarakat sekarang banyak pengangguran. Apa spekulasi Bapak untuk menyiapkan kerja? Ya. Kalau memang ada pertanyaan persoalan masalah pengangguran di Kerawang, seperti apa yang pernah kita ketahui, ya, rekan-rekan media juga kita sudah pernah menyandang predikat Karawang ekstrim, Karawang miskin ekstrim. Ya kan? Saya di latar belakang akademik, ya kan, waktu pada saat pengajuan disertasi, ya kan, berarti karya tulis saya atau karya penelitian saya di program doktor, ya kan. Waktu itu saya pernah membuat karya tulis selective policy, ya kan, kebijakan peraturan untuk ketenaga kerjaan, ya kan. Saya kira, ya kan, lintas komunikasi koordinasi yang harus memang dibangun, ya kan, bagaimana caranya, ya, dimulai daripada eksekutif, legislatif, ya kan, membangun komunikasi koordinasi yang baik agar bagaimana caranya Karawang tumbuh kembali agar tidak ada di miskin ekstrim, ya kan. Saya kira sederhana, 60% warga lokal, 40% warga luar yang sudah tercantum di Perda harus diterjemahkan dengan baik dengan metode-metode yang baik dan strategis. Itu diantaranya. Cukup ya. Nah, dan nanti silakan Bang. Untuk ini kenapa sih alasan maju sebagai legislatif sedangkan tiba-tiba mengajukan sekali nih melihat Bapak mendaftarkan di PDIP? Oke, saya paham. Banyak media rekan semuanya bertanya kepada saya, ya kan? Karena insya Allah mudah-mudahan saya secara pribadi, ya kan, dengan media manapun, ya kan, rekan semuanya, ya kan, insya Allah bersahabat, ya kan, bersaudara, ya kan. Bisa dibuktikan lah, ada yang banyak kenal dengan saya, bukan ada yang belum kenal, insya Allah jadi saudara, ya kan. Nah, kemudian ketika memang beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang, ya kan,
saya memang banyak ditanya oleh media, oleh rekan-rekan semua, ya kan, antara maju atau tidak, maju jadi atau enggak, ya kan. Memang pada saat itu saya tidak pernah mencantumkan sedikit pun nama saya sebagai bacalek, ya kan. Ketika memang ada foto saya di mana-mana, kalender saya di mana-mana, sampai ke angkutan umum pun saya ada misalnya, saya pastikan tidak pernah menulis nama bacalek, ya kan? Karena saya anggap bahwa ketika saya berani menulis bacalek, berarti PDI atau saya pribadi sudah daftar ke KPU. Nah, itu kan logika sederhana, ya kan? Berhubung saya menganggap belum ada rilis resmi dari DPC PDI Perjuangan untuk daftar ke KPUD, apalagi berkas saya juga belum masuk ke PDI, ya saya nggak bisa ngomong saya sebagai bacalek, ya kan? Kalau saya nyebut bacalek, berarti saya sedang mempertontonkan kebodohan saya, ya kan, sebagai bacalek. Maka saya sebutkan diri saya sebagai struktur, ya kan. Nah, anggota dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, yang dimana secara SK saya sebagai wakil ketua ideologi kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang, ya kan. Nah, lalu kemudian saya melihat segala bentuk tahapan, ya kan. Tahapan yang saya lihat bahwa di bulan Mei itu ada pendaftaran, ya kan, ke KPUD, ya kan, melalui partai politik masing-masing. Nah, kebetulan PDI Perjuangan rilis resmi di DPP, ya kan, secara serentak se-Indonesia tanggal 11 Mei, ya kan. Nah, berarti cukup 1 minggu saja, ya kan, membereskan semua urusan persyaratan yang harus saya lengkapi, dimulai daripada KTP sampai dengan ijazah doktor, ya kan. Saya pastikan semua sudah dilegalisir dan saya ikut masuk di dalam berkas tersebut, dan saya memakai hari Kamis pahing jam 6 maghrib hari Kamis saya serahkan berkas tersebut ke DPC PDI Perjuangan. Nah, itu diantaranya. Kenapa demikian? Karena saya sebagai orang Karawang yang memiliki jajaten Karawang, ya kan, orang tua, bapak, ibu, sampai kakek nenek pun di Karawang, maka saya tidak boleh meninggalkan kearifan lokal budaya yang dimana hitungan Kamis pahing saya serahkan berkas tersebut. Maka hari ini ketika saya datang ke KPU, ya kan, di mana saya sebagai wakil ketua ideologi kaderisasi, berarti saya juga ketika memberikan berkas tersebut saya sebagai bacalek. Nah, besok, ya kan, ketika saya ada di gambar di angkutan umum dan di mana-mana, berarti ketika saya mencantumkan nama bacalek, berarti saya sudah resmi berkasnya masuk ke KPUD. Berarti saya tidak mempertontonkan kebodohan saya sebagai bacalek. Nah, artinya saya tidak meninggalkan jejak masuk Indonesia. Itu diantaranya. Maka ada lagi, silahkan. Aman? Target berapa suara di dapil 6 ini? Ya, saya tidak mau ujub, Gang, ya kan? Saya tidak mau adigung ataupun besar kepala. Hari ini saya pastikan kalau ngomong masalah target, ya kan, kita target secara kolektif general dulu nih. Iya. Ya kan, bahwa tadi disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, ya kan, target DPC PDI Perjuangan itu 10 kursi, ya kan. Berarti kalau target 10 kursi, ya kan, nah, kalau saya anggapnya target 12 kursi, ya kan. Kenapa demikian? Karena sederhananya kalau dapil 6-nya 2, dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 dapil, berarti 2, 2, 2 udah 12, ya kan. Katakan kalau 10 berarti ada 1-2 dapil yang 1 kursi, ya kan. Nah, itu diantaranya. Tapi kalau saya secara pribadi, ya kan, nggak mau ujub dan besar kepalanya, ya kan, sederhana. Saya pernah mencalonkan di 2019, ya kan. Waktu itu, ya kan, hanya melengkapi berkas, ya kan, terdaftar sebagai bacalek, tapi tanpa persiapan. Ya kan, sederhananya mah bobodohan lah, ya kan, bobohongan. Tapi di daftaran cap KPU waktu saat penghitungan di pleno kabupaten, saya memiliki 3.960. Berarti katakan 4.000, ya kan. Artinya 4.000 tersebut tersebar di dapil 6, ya kan, di 5 kecamatan. Kalau seandainya besok di 2024 hari ini, tadi saya ditanya target suaranya, sederhana, bisa tidak saya 3 kali lipat dari itu? Ya kan? Nah, untuk saya artinya kan saya juga mohon doa restunya, ya kan, kepada rekan sahabat saudara saya semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu medianya, ya kan. Yang penting bentuk kecintaan saya luar biasa pada teman-teman semua, ya kan. Berarti target saya hanya 3 kali lipat yang rasional saja, ya kan.
3 kali lipat ya kan dari suara tahun 2019 sesuai dengan data yang ada di KPU. Ya kan? Real ya? Real, zona aman berarti ya. Ada lagi, maka silakan. Pak, untuk Siapa Dokol? 2024 Karawang 1 di Partai PDI ini kan udah ada orang calon ya yang mendeklarasikan bahwa dia mencalonkan orang satu di Partai PDI. Gimana tanggapan itu? Saya kira itu adalah rilis resmi daripada DPC PDI Perjuangan Karawang. Saya tidak memberi kapasitas untuk hal itu, ya kan. Yang dimana ada pun yang sudah muncul hari ini, ya alhamdulillah, ya kan. Berarti daya tarik PDI Perjuangan hari ini di Karawang luar biasa. Ya kan? Satu itu. Kedua, berbicara soal keputusan kan bagaimana juga dikembalikan kepada DPD dan DPP, ya kan. Hanya saja tugas yang paling penting hari ini bagaimana caranya PDI Perjuangan sesuai dengan target, ya kan, 12 atau minimal 10 kursi, agar bagaimana caranya besok bisa mengikuti, ya kan, pilkada, ya kan, secara bahagia. Nah, itu diantaranya pada gol. Ada lagi, maka cukup, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak DPC PDI Perjuangan Karawang, juga atas nama pribadi Dr. Anwar Hidayat SMH, ya, Kang Dede Anwar, mudah-mudahan sehat, panjang umur, bahagia batin, lunas utangnya.